Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Ahmad dari kelas Produksi 3B dengan NIM 22023111040. Di video kali ini saya ingin membuat video tutorial yang berjudul cara mengoperasikan CFD SOF. Langkah pertama yang kita ambil adalah dengan membuka file terlebih dahulu. Membuka file CFD SOF dengan tipe file WinRAR. Kita buka, lalu kita klik CFD-SOF, lalu NTBin, lalu NTX86. Setelah itu kita pilih CFD-SOF.x. Untuk membuka file ini, harus dipastikan semua antivirus sudah dimatikan agar file dapat diakses. Kalau antivirus tidak dimatikan, maka file tersebut tidak dapat dibuka, karena file ini dianggap sebagai virus. Setelah itu, untuk menampilkan reducer pipa tanpa kecepatan air dan arahnya, langkah pertama adalah dengan pilih file, baca, dan case. Kita klik, kita pilih download, lalu kita pilih reducer SIM, kita klik ya. Setelah muncul tulisan-tulisan, kita klik di HUD, lalu grid, lalu kita pilih tayang. Di sini sudah terdapat gambar reducer pipa tanpa kecepatan air maupun arahnya. Kita bisa memutar-mutarnya dengan klik bagian kiri. Dengan klik kiri, kita juga bisa zoom in dengan cara pencet rollnya untuk zoom in, lalu untuk zoom out sebaliknya, yaitu kita pencet rollnya dari pojok kanan bawah ke pojok kiri atas, seperti ini. Oke, kita close, tutup. Selanjutnya, saya akan menampilkan reducer pipa dengan kecepatan air. Langkah pertamanya yaitu dengan klik in, dengan menuliskan in di bawah awal. In bertindak sebagai input, lalu kita ketik KF sebagai koefisien fisikal, kita ketik DE sebagai densitas air, lalu kita ketik N sebagai 0. Setelah itu kita ketik angka 1000. 1000 maksudnya sebagai angka densitas air, yaitu 1000 kg per meter kubik. Setelah itu kita ketik VS sebagai viskositas. Dan yang terakhir kita ketik 9E-4, yaitu 9 kali 10 pangkat min 4. Setelah itu kita pilih olah, lalu literasi. Kita masukkan angka jumlah literasi sebanyak 1. Lalu pencet literasi. Setelah itu tutup. Selanjutnya klik input, lalu KS, pilih wall pada wall type. Setelah itu set. Lalu tulis 0,1 pada bagian U meter per second. Lalu kita ketik pakai. Hapus data solusi yang ada, iya. Setelah itu kita tutup. Langkah selanjutnya adalah kita memilih inlet 1 pada zona aktif. Untuk tipe inletnya kita memakai velocity inlet. Lalu kita ketik set. Untuk kecepatan normal meter per second, kita ketik 0,1. Setelah itu untuk panjang charnya, kita ketik 0,03. Setelah itu kita pilih pakai. Setelah itu tutup.
Langkah selanjutnya kita pilih inlet 2. Untuk tipe inletnya kita tetap memakai velocity inlet. Lalu kita pilih set. Untuk U meter per second kita ketik 0,1 lagi. Untuk panjang charnya kita ketik 0,07. Lalu klik pakai. Setelah itu tutup. Lalu kita pilih olah literasi. Jumlah literasinya yaitu 1000. Setelah itu klik literasi. Untuk proses berhitung membutuhkan waktu yang sangat lama. Setelah selesai, klik tutup. Setelah itu, klik lihat, lalu pilih kontur, lalu kita centang opsi pada penuh. Untuk kontur UTK, kita pilih kecepatan, dan di bawahnya kita pilih magnitude kecepatan. Lalu kita klik tayang. Di sini sudah terlihat gambar reducer pipa dengan kecepatan air. Untuk warna merah di bagian atas sini menunjukkan laju alir air yang semakin besar. Dan untuk di bawah yang berwarna biru ini menunjukkan laju alir air semakin kecil. Satuan kecepatannya adalah meter per second, L max-nya adalah 1,478 E-1, untuk L min-nya adalah 1,843 min 02. Jadi menurut hukum kontinuitas, laju alir air pada V1 lebih besar daripada V2. Yang dikarenakan luas penampang pada V2 ini lebih besar dibandingkan luas penampang pada V1. Setelah selesai, klik close. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan reducer pipa dengan arah kecepatan air. Kita tutup. Selanjutnya kita pilih lihat. Kita pilih lihat lalu vektor. Setelah itu untuk warna DG-nya kecepatan dan di bawahnya adalah magnitude kecepatan. Kita pilih tayang. Sudah terlihat gambar reducer pipa dengan arah kecepatan air. Untuk konsepnya sama saja, dan setelah di zoom ternyata terdapat tanda panah yang mengarahkan dari V1 ke V2. Untuk vektor kecepatannya dalam meter per second, L max-nya yaitu 1,494 E-1, dan untuk L min-nya sebesar 1,405 E-02. Setelah selesai, kita close, lalu kita tutup. Langkah terakhir adalah dengan menyimpan data, yaitu kita pilih file, kita tulis, lalu cache and data, lalu kita ubah cache filenya, yaitu expander, E-nya 2. Lalu kita klik ya. Sekian dari pembahasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.